Halo semua, di kesempatan kali ini kita masih akan membahas pembahasan manhwa The Villain of Destiny. Di episode sebelumnya, dengan memanfaatkan Xian, Gusangge berhasil memancing Shin Woo-ye dan mengungkapkan identitasnya pada semua orang, seolah-olah dia telah bersekutu dengan Xiang yang diyakini sebagai kultivator demonik. Membiarkan Shin Woo-ye pergi melarikan diri, lagi-lagi Gusangge bisa menjalankan rencananya dengan sukses, yang mana karena Shin Woo-ye telah ditandai, mereka bisa menemukan keberadaan Xiang yang ternyata keduanya sedang membujuk Xian-er agar meminum air dari danau reinkarnasi, sehingga setelah itu pun pertarungan di antara mereka tak bisa dihindari. Masuk ke cerita saat ini. Melihat Xiang dan Shin Woo-ye dihajar habis-habisan oleh kakaknya, entah mengapa membuat Xian-er sedikit sedih karena bagaimanapun juga kata-kata keduanya benar-benar membekas dalam ingatannya yang membuatnya sekali lagi mempertanyakan identitas kakaknya yang seorang kultivator demonik atau tidak. Sementara itu, Xiang yang telah menggunakan artefak Purple Key Seed yang ternyata memiliki fungsi untuk memanggil bala bantuan dari Purple Pavilion, namun entah mengapa bantuan tersebut tak langsung datang, alhasil Gusangge segera mendekat dan melepaskan tamparan yang cukup keras ke wajahnya, dilanjutkan dengan sebuah serangan yang benar-benar membuat Xiang tak berdaya dan hanya bisa terkapar di tanah meminta bantuan. Seolah-olah menanggapi harapan putus asa Xiang, secara perlahan artefak Purple Key Seed yang telah dia aktifkan mulai menunjukkan beberapa reaksi yang membuat orang-orang hanya bisa terkejut karena Purple Pavilion benar-benar mengirim seseorang untuk menyelamatkan Xiang. Dan dari apa yang mereka rasakan, tampaknya orang-orang yang dikirim cukup kuat yang dipimpin oleh seorang kultivator ranah supreme. "Berani sekali kau bocah," ucap seseorang dari Purple Pavilion yang akhirnya datang. Dan dia adalah Shishu, satu-satunya orang yang berada di ranah supreme di antara mereka. Meskipun pihak lain memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dan jumlahnya juga lumayan banyak, pastinya Gusangge masih bersikap tenang dan bahkan dengan santainya dia mulai meladeni setiap perkataan yang dilontarkan oleh Shishu yang katanya akan memberinya hukuman karena telah melukai murid dari Purple Pavilion dengan kejam. Intinya, di situ Gusangge menganggap bahwa semua kata-kata Shishu hanyalah omong kosong karena bagaimanapun juga faktanya dunia tahu bahwa Xiang telah bersekongkol dengan kultivator demonik, yang mana semakin keras Shishu membela Xiang, semakin buruk juga situasinya seolah-olah dia sedang membela kejahatan. Ngomong-ngomong, apakah kau datang mewakili seluruh Purple Pavilion? Aku dengar ada konflik internal yang besar dalam Purple Pavilion perihal masalah ini dan belum ada pendapat yang final, ucap Gusangge seolah-olah dia sedang mempertanyakan tindakan Shishu saat ini yang bertindak atas dasar kemauannya sendiri dan bukan keputusan Purple Pavilion. "Kau tampaknya hanya bicara omong kosong. Jangan pikir karena kau berasal dari keluargaiku tidak ada yang berani melawanmu. Orang-orang lain mungkin takut, tetapi Purple Pavilion khususnya aku tidak," balas Shishu sebelum akhirnya dia melepaskan kekuatan ranah supreme miliknya yang bahkan mampu membuat Gusangge merasa tertekan. Namun pastinya Gusangge masih mempertahankan sikap kepahlawanannya. Untuk mencegah Xiang dibawa pergi dan dimanfaatkan oleh Purple Pavilion, menggunakan salah satu tekniknya, dia berniat membunuhnya. Akan tetapi dalam sekejap mata Shishu berpindah ke bawah dan mencegah serangan tersebut, dilanjutkan dengan dia yang langsung mendekat untuk memberi pelajaran pada Gusangge.
Di situasi krisis seperti itu, Gusangga hanya bisa memanggil bibinya, yaitu Bibi Sing, sebelum akhirnya ledakan yang cukup besar terjadi dari serangan yang dilepaskan oleh Shishu. Melihat dampak serangan yang begitu besar, Sikron menyarankan agar mereka sedikit mundur di saat mereka juga hanya bisa bertanya-tanya tentang keadaan Gusangga karena serangan sebesar itu mungkin bisa membunuhnya. Akan tetapi, di detik berikutnya, semua orang khususnya Sisu hanya bisa terkejut karena serangan yang dia lepaskan sama sekali tak bisa menyentuh Gusangga karena ada seorang wanita cantik yang berdiri melindunginya dan itu pastinya Bibi Sing yang sebelumnya dipanggil oleh Gusangga. Melihat sosok Bibi Sing, Shishu yang tahu seberapa mengerikannya kekuatan orang tersebut dengan panik berusaha meminta ampun. Namun tanpa memperdulikan itu semua, dengan ekspresi dinginnya, Bibi Sing segera melepaskan sebuah serangan yang dalam sekejap mata memusnahkan Shishu tanpa sisa. Melihat itu semua, orang-orang khususnya dari pihak Purple Pavilion hanya bisa terkejut karena orang yang berada di ranah Supreme mati dalam sekejap mata. Adapun Xiang, dia yang awalnya sedikit memiliki harapan, setelah melihat kejadian itu harapannya langsung musnah dan dia hanya bisa terkapar tak berdaya. Namun satu hal yang pasti, orang-orang akhirnya tahu seberapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Gu sehingga mereka hanya bisa menebak-nebak setidaknya tingkat kultivasi yang dimiliki Bibi Sing berada di ranah Emperor. Selain mengucapkan terima kasih, Gusangga juga berusaha memuji bibinya. Akan tetapi, mungkin karena memang karakternya seperti itu, Bibi Sing tidak terlalu memperdulikannya dan segera pergi seolah-olah tugasnya di tempat itu telah selesai. Setelah itu, orang-orang dari Purple Pavilion berusaha melarikan diri. Akan tetapi usaha mereka sia-sia karena tiba-tiba sebuah portal terbuka dan satu demi satu kapal perang keluarga Gu keluar. Mustahil itu pasukan keluarga Gu. Sepertinya Gusangga sudah merencanakan semuanya. Kita benar-benar sudah dijebak, teriak orang-orang dari Purple Pavilion. Gusangga segera menghampiri mereka dan mereka juga segera memohon ampun sampai-sampai mengaku bahwa tindakan mereka semata-mata atas perintah Shishu tanpa tahu detail masalahnya. Apalagi mereka juga mengaku tidak terlalu dekat dengan Xiang. Namun sayangnya Gusangga sama sekali tidak peduli dan secara perlahan dia menjelaskan tentang kesalahan mereka yang mana intinya Purple Pavilion telah bersekongkol dengan kultivator demonik dan membahayakan dunia. Oleh karena itu, karena sekarang mereka telah mengetahui situasinya, dengan sedikit keringanan atas dasar ketidaktahuan, mereka tidak akan dihukum mati, tetapi mereka juga tidak akan lolos dari hukuman. Tangkap mereka semua, ucap Gusangga. Melihat semua itu, Phoenix Maiden hanya bisa heran pada tindakan Gusangga yang terlihat secara terang-terangan menangkap orang-orang dari Purple Pavilion tanpa rasa khawatir sedikit pun. Menanggapi itu, Sikron malah memakluminya karena dari sudut pandangnya, tampaknya sejak awal Gusangga telah merencanakan semua itu dan benar-benar ingin menghancurkan Purple Pavilion. Setelah memberikan instruksi pada bawahannya, Gusangga segera pergi menghampiri adiknya yang benar-benar terlihat murung. Ketika ditanya ada apa karena seharusnya Xian'er senang sebab mereka semakin dekat untuk menemukan Xing Xiaoyi, Xian'er lantas mengatakan isi pikirannya yang mana intinya dia sebenarnya tak ingin meragukan kakaknya sendiri. Akan tetapi dia yang awalnya berpikir sang kakak datang untuk menyelamatkan dirinya, setelah melihat apa yang terjadi sampai-sampai membuat Bibi Sing turun tangan, mau tak mau membuatnya berpikir bahwa kakaknya tampaknya telah merencanakan semua itu.
Apakah kau merasa apa yang dikatakan oleh Xiang itu benar? Apakah kau mengira kalau aku adalah kultivator demonik yang sebenarnya? Tanya Gusangga, yang membuat Xian'er sedikit terkejut dan langsung bertanya mengapa Gusangga mengetahui pembicaraan tersebut. Menjawab itu, Gusangga hanya berkata bahwa sebenarnya dari awal dia sudah ada di sini dan secara diam-diam mendengar semua pembicaraan mereka bertiga. Tahu dia tak mungkin bisa menyembunyikannya dari kakaknya, Xian'er hanya bisa pasrah dan pada akhirnya dia memutuskan untuk lebih mempercayai kakaknya sendiri ketimbang omong kosong orang lain. Di momen itulah saat dia membelakangi adiknya, Gusangga berkata bahwa apa yang dikatakan Xiang dan Shinwuya memang benar. Jadi sebaiknya Xian'er mulai menjauh darinya atau suatu hari nanti ketika Xian'er membuat dirinya tidak senang, dia akan melemparnya ke dungeon, meminum darahnya, mengambil tulang daunnya atau menyerap esensinya. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kau benar-benar berniat melakukan itu, kenapa juga membuatnya begitu rumit? Bukankah sebelumnya kau muncul karena melihatku terluka? Tanya Xian'er, yang mana dari sikapnya dia benar-benar telah sepenuhnya mempercayai kakaknya, yang mana hal itu pastinya membuat Gusangga benar-benar puas. Sehingga sebelum mereka benar-benar pergi, dia sedikit menggoda adiknya, seolah-olah dia adalah seorang kakak yang malu mengungkapkan perasaan kasih sayangnya pada adiknya. Sementara itu di Purple Pavilion, Xian terlihat sedang menemui Great Elder untuk memberikan sedikit nasihat tentang tindakan Sisu, yang mana menurutnya tindakan tersebut sama saja dengan menjatuhkan Purple Pavilion ke dalam lubang api kehancuran, karena bagaimanapun juga dunia sudah tahu kalau Xian telah bekerja sama dengan kultivator demonik. Akibat dari kecerobohan itu, sekarang Akademi telah memanggil kembali semua murid karena poros kekuatan besar seperti keluarga Gu, Tian Huang Mountain, dan Endless Fire Domain yang dirugikan oleh kultivator demonik sedang bersiap untuk bersatu dan memusnahkan Purple Pavilion. Bukannya sadar diri, dengan sikap keras kepalanya, Great Elder sama sekali tak memperdulikan semua peringatan Xian. Justru sebaliknya, dia mulai menghina Xian yang katanya tak tahu berterima kasih pada Purple Pavilion yang telah banyak membantu ayahnya, yaitu Liu Ming, dalam memegang kekuasaan. Selain itu, Great Elder sangat yakin dengan menyelamatkan Xiang itu sama saja dengan menyelamatkan masa depan Purple Pavilion, karena ternyata Great Elder pernah berkonsultasi dengan Elder yang bisa meramal, yang mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada Xiang, Purple Pavilion akan punah dalam 100 tahun. Mendengar semua itu, Xian hanya bisa menganggapnya omong kosong, karena dengan situasi mereka sekarang, jangankan 100 tahun, dia sendiri ragu Purple Pavilion bisa bertahan 1 tahun. Kurang ajar, sepertinya tak ada yang kau dapatkan dari berguru di Akademi True Immortal. Sebaliknya kau malah belajar untuk tidak menghormati para elder. Ayahmu sudah mundur untuk sementara waktu dan sekarang aku yang bertanggung jawab atas Purple Pavilion. Jika kau mengerti itu, maka enyahlah, teriak marah Great Elder. Melihat situasinya benar-benar tak terkendali, sebelum pergi Xian sekali lagi mencoba bertanya tentang tindakan apa yang akan dilakukan Purple Pavilion untuk menghadapi keluarga Gu jika mereka tetap bersikeras menyelamatkan Xiang. Menanggapi itu, dengan penuh percaya diri, Great Elder yakin bahwa meskipun keluarga Gu yang telah berdiri selama berabad-abad sangat kuat, Purple Pavilion mereka bukanlah kelompok kecil, karena mereka juga telah bertahan dari berbagai kesulitan sejak lama. Selain itu, dia sangat yakin semua tuduhan yang dilontarkan pada Xiang hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Gusangga.
"Sial, Great Elder, kau begitu keras kepala dan gegabah," ucap Xian saat Great Elder pergi setelah benar-benar mengabaikan semua peringatannya. Adapun kemana Great Elder pergi, ternyata dia pergi ke sebuah tempat untuk mengunjungi seorang pria yang ternyata Elder peramal yang sebelumnya dia sebutkan. Di situ dia memohon pada sang Elder untuk yang terakhir kalinya meramal tentang nasib Purple Pavilion. Adapun isi ramalannya sendiri, Great Elder ingin tahu berapa persen kesempatan menang Purple Pavilion jika melawan keluarga Gu, dan tak butuh lama setelah ramalannya selesai, sang Elder entah mengapa sedikit tertawa dan memberitahu Great Elder bahwa itu hanya 10%. Melihat ada sedikit harapan, Great Elder hanya bisa senang. Namun ternyata 10% yang dimaksud bukanlah sebuah kemenangan. Akan tetapi 10% kemungkinan Purple Pavilion tidak musnah. Sementara itu di sebuah tempat, Gu Sangga terlihat sedang menemui Bibi Sing. Tak henti-hentinya dia terus melontarkan kata-kata pujian untuk bibinya yang mana selain masih cantik dan seanggun dulu, sekarang dengan mudah dia bahkan mampu melenyapkan seorang kultivator ranah supreme. "Aku tak butuh pujian. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali kau memanggilku? Aku pikir kau sudah melupakanku sebagai pelindungmu," ucap Bibi Sing yang langsung dibantah oleh Gu Sangga yang katanya tak akan mungkin melupakan bibinya sendiri. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Bibi Sing malah mulai membahas tentang sikap Gu Sangga yang menurutnya tampak berbeda dari yang sebelumnya, yang mana sikapnya sekarang jauh lebih manusiawi ketimbang sebelumnya. "Jika bukan karena metodemu yang kejam, aku akan berpikir bahwa kau telah dirasuki. Namun yang terpenting, menurutku sekarang kau jauh lebih baik dari yang sebelumnya," tambah Bibi Sing saat dia berjalan pergi meninggalkan Gu Sangga yang benar-benar tak menyangka bahwa dirinya sekarang jauh lebih manusiawi. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa hal itu benar-benar tak bisa dibiarkan dan harus segera dihilangkan. Baru saja memikirkan tentang sikap manusiawinya yang secepatnya harus dihilangkan, tampaknya Gu Sangga benar-benar langsung mempraktikkannya, karena setelah kembali atau lebih tepatnya pergi ke penjara, dia mengintegrasi Xiang dengan cukup kejam bersamaan dengan dia yang mencoba melihat ingatan masa depan Xian'er yang bahkan membuat Gu Sangga sedikit terkejut karena kejadian sekarang benar-benar sesuai dengan apa yang dilihat Xiang sebelumnya. Adapun perbedaannya, yang seharusnya Xian'er malah sekarang Xianglah yang ditangkap dan disiksa. Tak tahan dengan semua penderitaan itu, Xiang meminta untuk dibunuh saja karena mungkin saja dia bisa bereinkarnasi kembali. Namun sayangnya Gu Sangga langsung menolak karena keberadaannya benar-benar diperlukan untuk menghancurkan Purple Pavilion. "Selain itu, aku ingin membuat artefak untuk membantuku meramal masa depan seperti yang kau lakukan. Jadi setelah mengambil tulang dao milikmu, aku juga akan meminjam mata surgawimu. Untuk saudara senior Mushin Wuya, aku juga telah menyiapkan perangkap untuknya. Jadi salahkan dirimu sendiri karena seharusnya kau tidak menargetkan Xian'er," tambah Gu Sangga dengan tatapan iblisnya yang membuat Xiang semakin ketakutan dan hanya bisa menganggap Gu Sangga monster yang kejam dan tak punya hati. Setelah keluar, Gu Sangga langsung disambut oleh adiknya yang dari tadi ternyata menunggu. Karena teriakan Xiang sangat keras sampai-sampai terdengar dari luar, Xian'er yang penasaran mencoba bertanya yang langsung dijawab bahwa semuanya baik-baik saja karena baru saja dia menggunakan beberapa metode penyiksaan untuk mengetahui keberadaan Xing Xiaoyi. Mengeluarkan air danau reinkarnasi yang dia dapatkan dari Xiang, Gu Sangga segera menyerahkannya pada adiknya.
Begitu menerimanya, Xian'er yang masih sedikit ragu lantas bertanya, apakah air tersebut benar-benar bisa memulihkan kenangan dari kehidupan masa lalunya. Mungkin iya dan mungkin juga tidak karena aku sendiri juga tidak yakin. Namun satu hal yang pasti, aku menghormati pilihanmu. Bagaimanapun juga, bahkan jika kau meminumnya, kau masih tak mungkin bisa mengalahkanku, ucap Gusangga. Apakah kau ingin aku meminumnya? Tanya kembali Xian'er yang langsung dijawab bahwa semua itu merupakan pilihan yang harus diputuskan oleh Xian'er sendiri karena bagaimanapun juga itu semua menyangkut kehidupannya sendiri. Dengan sikap Xian'er yang bisa dibilang masih kekanak-kanakan serta dia yang sekarang benar-benar mempercayai kakaknya, dia yang merasa bahwa kehidupannya saat ini sudah lebih dari cukup, tanpa ragu-ragu dia malah membuang air tersebut ke tanah karena dia sendiri memutuskan untuk tidak memperdulikan lagi kata-kata Xiang dan juga Xinwuye. Melihat tindakan adiknya dengan aktingnya yang masih luar biasa, Gusangga segera meneriakinya dan menegurnya seolah-olah apa yang dilakukan adiknya merupakan tindakan yang sangat ceroboh mengingat seberapa berharganya air tersebut. Alhasil, seolah-olah sepenuhnya telah melupakan semua masalah tersebut, ketika kakaknya menagih bayaran atas air yang dibuang, Xian'er hanya bisa melarikan diri meninggalkan Gusangga yang hanya bisa tersenyum senang. Selain itu, Gusangga sendiri berpikir bahwa semua itu adalah yang terbaik bagi Xian'er mengingat kenangannya sendiri bukanlah kenangan yang menyenangkan. Untuk air dari danau reinkarnasi, kemungkinan besar yang dibuang oleh Xian'er adalah air palsu karena yang asli saat ini masih ada di genggaman Gusangga. Singkat cerita, setelah itu Gusangga membawa Xingfeng pergi menemui adiknya yang saat ini terkurung di sebuah tempat dan setelah mendengar teriakan kakaknya, secara perlahan dia mulai terbangun. Xingfeng yang masih khawatir dan ingin secepatnya menghampiri adiknya, lantas bertanya apakah Gusangga mempunyai cara untuk menghancurkan penghalangnya, yang sayangnya langsung dijawab bahwa dia sama sekali tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Xiang untuk membuat penghalang sekuat itu. Tapi jangan khawatir, hari ini bahkan jika aku harus menghabiskan semua kekuatanku, aku akan menghancurkannya dan menyelamatkan adikmu, tambah Gusangga, padahal dia sendirilah yang membuatnya. Alhasil, Xingfeng segera bersujud untuk mengucapkan rasa terima kasihnya dan sampai berjanji akan kesetiaannya bersamaan dengan Gusangga juga yang mendapatkan notifikasi yang mengatakan bahwa kedua kakak beradik sangat terharu. Sementara itu di kota, secara diam-diam Yin Mei sedang berusaha mengikuti seseorang. Akan tetapi semua itu tak berlangsung lama karena orang yang diikuti tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Pastinya hal itu membuatnya benar-benar terkejut karena pihak lain telah mengetahuinya. Namun Yin Mei sendiri sadar bahwa kegagalannya itu disebabkan karena tingkat kultivasi target jauh lebih tinggi dari dirinya. Adapun identitas dari orang yang diikuti, ternyata dia adalah Xinwuye yang terlihat murung setelah tahu bahwa pergerakannya kali ini benar-benar telah dibatasi karena ada banyak sekali mata-mata Gusangga. Selain itu, dia juga harus pergi kembali ke danau reinkarnasi mengingat air yang sebelumnya telah dia berikan pada Xiang. Sementara itu di Tianhuang Mountain, sang leluhur yang tampaknya baru saja kembali dari latihan atau pengasingannya terlihat benar-benar sangat marah mengetahui bahwa Purple Pavilion telah berani menyakiti murid-murid dari Tianhuang Mountain, sehingga setelah itu dia meminta Yingyu dan yang lainnya untuk ikut dengannya pergi menghukum Purple Pavilion. Sementara itu di kediaman keluarga Gu, situasinya tak jauh berbeda dengan Tianhuang Mountain.
Para elder benar-benar mengutuk Purple Pavilion karena menurut mereka Purple Pavilion telah berani menentang kehormatan keluarga Gu. Melihat keributan itu, Gu Liantan mencoba menenangkan mereka karena bagaimanapun juga konflik dengan Purple Pavilion kali ini telah melibatkan banyak pihak dan bahkan mereka saat ini sedang dalam perjalanan ke medan perang, sehingga langkah terbaik keluarga Gu saat ini dengan memberikan sedikit dukungan. Semua orang penasaran siapakah yang akan terpilih untuk pergi karena mereka juga sudah lama tidak bergerak. Di saat itulah tiba-tiba ada suara lain yang menyela dengan dia yang melontarkan semua kekesalannya pada Purple Pavilion karena bagaimanapun juga di masa lalu leluhur mereka pernah berlutut di gerbang keluarga Gu untuk meminta bantuan. Melihat sosok yang datang merupakan salah satu dari leluhur keluarga Gu, semua orang segera memberikan salam hormat meskipun mereka sendiri juga tidak tahu siapakah leluhur tersebut mengingat jumlahnya yang begitu banyak. Setelah sedikit melihat dan mengamati kepala keluarga saat ini, sang leluhur sedikit memberikan pujian dan sebaliknya Gu Liantan hanya bisa berterima kasih dan tak lupa dia juga memperkenalkan dirinya. Setelah sang leluhur duduk di kursi kepala keluarga, dia mulai memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Gulang dan dia adalah leluhur ke-18. Adapun masalah dengan Purple Pavilion, dia meminta mereka semua untuk bertindak tanpa perlu khawatir karena menurutnya pihak lainlah yang bersalah. Begitu mengetahui identitas Gulang, semua orang hanya bisa terkejut karena leluhur ke-18 terkenal akan prestasinya dalam menghancurkan banyak sekali hati Dao leluhur Tianhuang Mountain sendirian. Mengesampingkan pujian semua orang karena Gulang merasa gelarnya sebagai leluhur merupakan gelar lama, mencoba mengubah topik pembicaraan, dia mulai membicarakan tentang pewaris keluarga Gu saat ini yang pastinya adalah Gu Sangga. Aku dengar anak itu banyak bertindak akhir-akhir ini dengan metode yang tegas dan kejam, ucap Gulang yang membuat Gu Liantan mulai meneteskan keringat mengira bahwa Gulang tidak menyukainya. Tetapi sebaliknya, tiba-tiba Gulang tertawa senang karena kagum pada sikap kejam Gu Sangga. Gu Liantan kemudian bertanya, perlukah dia memanggil putranya yang saat ini sedang berada di kerajaan kuno Xuanwu. Akan tetapi Gulang menjawab bahwa itu tidak perlu karena daripada langsung bertemu dengan Gu Sangga, saat ini dia berniat untuk terlebih dahulu mengunjungi teman-teman lamanya. Cepat atau lambat aku juga akan bertemu dengan pewaris itu, tambah Gulang sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan orang-orang yang sekali lagi dibuat kagum karena mereka sendiri tahu leluhur ke-18 dikatakan selalu bertindak sesuka hati sehingga dengan temperamennya itu kemungkinan besar di sepanjang perjalanan dia akan mengunjungi Purple Pavilion. Melanjutkan diskusi, tak mungkin membiarkan leluhur mereka memimpin serangan. Gu Liantan menyarankan agar mereka segera bertindak. Dia awalnya berniat mengirim 3 kultivator Rana Emperor dan 8 kultivator Rana Supreme. Namun usulannya itu segera dibantah sehingga keputusan akhir mereka akan mengirim 5 kultivator Rana Emperor dan 10 kultivator Rana Supreme. Sementara itu di sisi lain, Gu Sangga terlihat sedang mengajari Ji Xingxuan melukis kaligrafi. Melihat hasilnya, Ji Xingxuan benar-benar terlihat sangat senang. Bersamaan dengan itu juga, Tang Huang alias Wan Er akhirnya tiba yang langsung bertanya apa tujuan dirinya dipanggil. Adapun alasannya, dengan tatapan tajamnya Gu Sangga lantas menjelaskan bahwa semua itu berhubungan dengan sikap Hu Er yang akhir-akhir ini tampak gelisah, sehingga ada kemungkinan dia sedang merencanakan sesuatu terhadap dirinya.
Mudahnya, Gusangga sedikit menyalahkan Wan Er yang tidak becus mendidik Hu Er, mengingat janji yang telah mereka buat, yang mana selama Hu Er tidak memprovokasi dirinya, dia akan membiarkannya. Mendengar itu, Wan Er langsung berlutut meminta maaf sehingga dia meminta lebih banyak waktu untuk membujuknya kembali. Namun sayangnya, Gusangga sudah tidak terlalu tertarik pada masalah tersebut sehingga dia menyuruh Wan Er untuk menjalankan tugas baru, dan pastinya Wan Er tak mungkin menolak karena dia sendiri tahu Gusangga bisa dengan mudah mempermainkan nasib Purple Pavilion di tangannya sehingga tak mungkin bagi keluarga Tang miliknya memiliki kesempatan untuk melawan. Tak lama lagi, seseorang bernama Xin Wuya akan datang padamu. Saat itu tiba, ikuti instruksiku, ucap Gusangga. Dan begitu dia juga menjelaskan bahwa Xin Wuya merupakan teman Wan Er di kehidupan masa lalunya yang ingin membangkitkan kembali hubungan mereka, perasaan terkejut pastinya langsung menghampiri Wan Er. Setelah menerima perintah dari tuannya, Wan Er segera pergi tanpa tahu bahwa secara diam-diam dia sedang diawasi oleh Bai Shang. Adapun Gusangga, dia mencoba bertanya pada Ji Xingxuan tentang tugas yang telah dia berikan, dan sesuai instruksi, Ji Xingxuan telah melaksanakan itu semua, yang mana semua orang dari Purple Pavilion termasuk Xiang telah dikawal ke kerajaan kuno Zuzaku. Karena penasaran, Ji Xingxuan lantas bertanya mengapa mereka semua dikirim ke kota kuno Zuzaku. Menanggapi itu, Gusangga hanya beralasan bahwa semua tindakannya itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian Purple Pavilion yang tak mungkin melepaskan Xiang. Namun yang terpenting, dia sendiri berpikir bahwa kerajaan kuno Zuzaku adalah medan perang yang bagus. Mendengar semua itu, perasaan bingung segera menghampiri Ji Xingxuan mengingat kedekatannya dengan Hu Er yang berasal dari sekte yang sama. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap diam mengingat resikonya yang jauh lebih besar jika sampai diketahui oleh Gusangga. Terkadang nasib seseorang bergantung pada satu pemikiran atau niatan, pikir Gusangga saat dia melirik ke arah Ji Xingxuan karena tampaknya dia telah mengetahui semua isi pikirannya. Sementara itu di sisi lain, melihat Bai Shang kembali, Hu Er segera menanyakan hasilnya, yang mana sesuai dengan perkiraan mereka, Wan Er benar-benar bertemu dengan Gusangga. Namun sayangnya Bai Shang tak berani mendekat mengingat Gusangga dilindungi oleh seorang kultivator Rana Emperor yang pastinya itu adalah Bibi Xing. Hu Er, jangan khawatir. Aku melihat Wan Er bertemu dengan Gusangga tetapi hanya sebentar, jadi mereka tak mungkin melakukan apapun, ucap Bai Shang mencoba menghibur Hu Er. Tiba-tiba ada seekor burung elang yang membawa pesan mendekat. Begitu membuka dan membaca pesannya, Hu Er hanya bisa terkejut karena isi di dalamnya sehubungan dengan tindakan Gusangga yang telah memindahkan Xiang dan juga para anggota Purple Pavilion ke kota kuno Zuzaku. Menyimpulkan dari pesan tersebut, Bai Shang hanya bisa menebak bahwa tampaknya Gusangga berencana menggunakan kota kuno Zuzaku sebagai medan perang. Kenapa Gusangga begitu kejam padaku? Apakah dia mempunyai dendam denganku? Apa hubungannya dengan Zuzaku? Teriak marah Hu Er sehingga Bai Shang berusaha menenangkannya sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk segera kembali ke Zuzaku karena kemungkinan besar Gusangga juga sedang menuju ke Zuzaku. Xin Wuya ternyata telah sampai di danau reinkarnasi. Namun bukannya mengambil air, dia malah terlihat sedang berbicara dengan seseorang yang tersembunyi di dalam gua dengan segel di pintu masuknya. Xin Wuya yang memanggilnya Elder mencoba meminta bantuan sehubungan dengan keadaan Purple Pavilion sekarang.
Tetapi sayangnya, meskipun Shin Woo-ya sampai menawarkan banyak artefak dari Nine Heavens sebagai imbalannya, sang Elder berusaha menolaknya karena yang sedang mereka bicarakan saat ini adalah keluarga Gu, karena bahkan sampai sejauh ini tak ada seorang pun yang tahu berapa banyak kultivator monster yang mereka miliki. Apalagi keluarga Gu terkenal sebagai sosok yang menyimpan dendam dan siapapun yang berani menyinggung mereka akan berakhir buruk. Mungkin karena dia merasa bahwa ini adalah harapan satu-satunya, Shin Woo-ya terus berusaha meyakinkan sang Elder sampai-sampai menawarkan Nine Heavens Immortal Dao. Namun berbeda dari yang sebelumnya, kali ini dia tak meminta sang Elder untuk menghadapi keluarga Gu ataupun membantu Purple Pavilion karena permintaannya hanya untuk menyelamatkan Xiang. Meskipun terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, merasa bahwa tawaran tersebut cukup menggiurkan, sang Elder akhirnya menyetujuinya dengan satu catatan yang mana jika keluarga Gu mengetahui semua itu, dirinya tak akan segan-segan memutus semua hubungan kerjasama mereka. Di kota kuno Zuzaku, bersama dengan Huar yang telah kembali, tetua Zuzaku benar-benar terlihat sangat kebingungan karena saat ini kapal-kapal perang telah berkumpul di atas kota. Melihat semua itu, Huar hanya bisa menggertakkan giginya. Namun tiba-tiba seseorang datang dan memberitahu bahwa Wan ingin bertemu. Di tempat yang jauh dari orang-orang, mereka akhirnya bertemu sehingga Huar segera bertanya alasan dia ada di tempat ini. Tanpa repot-repot menjawabnya, Wan yang terlihat terburu-buru mulai melontarkan kata-katanya yang mana intinya dia meminta agar Huar yang berencana menghadapi Gusangga untuk memikirkan kembali rencana tersebut dan tidak bertindak gegabah. Apalagi dengan masalah yang sedang terjadi, seharusnya mereka telah mengetahui seberapa mengerikannya kekuatan keluarga Gu dan juga kekuasaan Gusangga yang tak mungkin bisa dihadapi oleh kerajaan kuno Zuzaku ataupun Taisang Cave Heaven. Dan untuk Taisang Cave Heaven sendiri, kemungkinan besar itu merupakan nama sekte yang diikuti oleh Huar. Bukannya sadar diri, Huar malah menjadi marah karena dia merasa Wan telah meremehkan Taisang Cave Heaven serta dirinya. Melihat itu, dengan panik Wan berusaha meluruskan kesalahpahaman tersebut. Namun dengan dia yang masih terus menekankan agar Huar tidak bertindak berdasarkan emosi semata, sehingga daripada menargetkan Gusangga yang mungkin bisa berakibat fatal, alangkah baiknya untuk saat ini dia lebih fokus pada kultivasinya dan meningkatkan kekuatannya. Cukup, aku tak ingin mendengar kau mengatakan itu lagi. Sekarang kau benar-benar sudah berubah. Aku mengerti kau melakukan ini demi aku, tapi Wan kali ini jangan hentikan aku. Jika aku mengikuti nasihatmu, kerajaan kuno Zuzaku akan hancur, teriak marah Huar sebelum akhirnya dia berjalan pergi, meninggalkan War yang hanya bisa menangis. Dan yang terpenting, dengan kejadian itu, Wan menjadi sangat kecewa pada Huar. Di salah satu kapal perangnya, kedatangan Gusangga langsung disambut oleh para bawahannya. Setelah menyuruh mereka untuk bersikap lebih santai, dia segera bertanya pada salah satu bawahannya yang bernama Yan Yu tentang tugas yang diberikan sebelumnya. Dan jika kalian ingat, Yan Yu merupakan putri dari klan Black Sky Eagle yang sebelumnya ditemui Gusangga sewaktu menjelajahi daratan kuno. Puas karena tugas yang diberikan berjalan dengan lancar, Gusangga lantas memuji kerja bagus Yan Yu. Bahkan setelah itu, dia memberikan wewenang pada Yan Yu untuk memimpin klan Black Sky Eagle di perang kali ini, yang mana keputusan tersebut pastinya tak mungkin ditentang oleh yang lainnya.
Ngomong-ngomong, baru-baru ini aku menangkap sekelompok orang misterius di zona terlarang Immortal Ancient. Mereka mengenakan pakaian aneh dan tidak memiliki kultivasi dan juga tubuh mereka sangat lemah, ucap Yanyu yang membuat Gusangga merasa penasaran. Namun rasa penasarannya itu segera digantikan dengan keterkejutan setelah Yanyu menunjukkan senjata yang dia ambil dari orang-orang tersebut yang ternyata itu adalah sebuah pistol. Ditanya apakah dia mengetahui mereka berasal dari mana, sayangnya Yanyu tidak mengetahuinya karena pihak lain tak mau menjelaskan asal-usul mereka. Selain itu, Yanyu juga tak bisa mencari ke dalam jiwa mereka karena jiwa mereka terlalu lemah dan mudah hancur jika dia melakukannya. Menarik sekali, Zijin mengalami transmigrasi jiwa ke dunia ini dan orang-orang ini tampaknya mengalami transmigrasi tubuh. Apakah ini ada hubungannya dengan transmigrasiku, pikir Gusangga dengan senyum di wajahnya. Seperti yang difikirkan Gusangga, orang-orang yang ditemukan Yanyu yang saat ini sedang berada di salah satu sel adalah orang-orang yang bertransmigrasi dari bumi dan jumlahnya sekitar 8 orang. Berbeda dengan teman-temannya yang terlihat sangat murung, seorang pria berambut merah yang bernama Niu Tian malah terlihat begitu senang saat dia bertanya pada teman di sebelahnya yang bernama Jiang Shen tentang situasi mereka sekarang yang kemungkinan besar telah bertransmigrasi. Dari apa yang dia katakan, tampaknya mereka yang sebelumnya sedang melakukan penggalian arkeologi tiba-tiba ditelan oleh sebuah cahaya putih. Adapun alasan utama Niu Tian terlihat begitu bersemangat karena dia yakin orang-orang yang menangkap mereka merupakan seorang kultivator yang sering disebutkan dalam legenda kuno, sehingga dia percaya jika mereka bisa kembali dan mengungkapkan apa yang telah mereka alami, mereka akan menjadi terkenal dan bisa mendapatkan uang yang banyak. Mengabaikan Niu Tian yang masih saja terus mengoceh sampai-sampai membanding-bandingkan teman-teman wanitanya yang katanya meskipun cantik masih kalah dengan kecantikan di dunia ini, Jiang Shen masih saja tersesat dalam pikirannya memikirkan tentang situasi mereka saat ini dan apakah mereka benar-benar telah berpindah ke dunia fantasi seperti novel. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari cara untuk memahami aturan dunia ini. Para kultivator ini bukanlah orang yang baik. Bagi mereka, semuanya ditentukan oleh kekuatan, ucap Jiang Shen yang akhirnya membulatkan tekadnya. Di kota Zuzaku, Hu'er benar-benar dibuat kecewa karena rencananya sepenuhnya benar-benar telah gagal total sebab semua orang-orang Zuzaku lebih memilih untuk meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri ke kerajaan lain ketimbang berdiri bersama melawan keluarga Gu. Adapun perangnya sendiri ternyata telah dimulai yang mana kekacauan besar benar-benar sedang terjadi di atas kota Zuzaku. Melihat semua itu, tetua Zuzaku benar-benar terlihat putus asa memikirkan hasil akhir seperti apa yang akan dialami kotanya. Selain itu, saat ini pasukan dari keluarga Gu belum ikut bergabung ke medan perang sehingga tak bisa dibayangkan kerusakan seperti apa yang akan ditimbulkan jika sudah bergabung. Sekarang Purple Pavilion sudah tak mempunyai jalan keluar sehingga mereka pasti akan mengirim orang untuk menyelamatkan Jiang dari Gusangga untuk menjaga garis keturunan mereka. Gusangga saat ini tinggal di kerajaan ini bersama dengan Jiang untuk menciptakan kekacauan dan melibatkan kita dalam kekacauan ini, ucap tetua Zuzaku yang membuat Hu'er benar-benar diliputi dengan amarah. Di dalam sel, Niu Tian dan Jiang Shen masih berusaha memikirkan tentang situasi mereka. Mengingat kembali kejadiannya, sebelumnya mereka sedang menjelajahi sebuah gua bawah tanah dan menemukan sebuah altar.
Begitu mereka berhasil menemukan sesuatu yang tampak seperti relik yang sering disebut dalam legenda, tiba-tiba benda tersebut mulai bersinar terang yang membuat semua orang pingsan dan hanya Jiang Shen lah yang masih tersadar. Dan bersamaan dengan itu juga, dari tubuhnya keluar sebuah perahu perunggu yang membawa mereka ke dunia ini. Kenapa sesuatu seperti itu ada di dalam tubuhku? Ngomong-ngomong, bukankah ekspedisi arkeologi ini direncanakan oleh Xiao Ruyin? Mungkinkah dia tahu sesuatu, pikir Jiang Shen sebelum akhirnya dia menghampiri Ruyin dan menanyakannya. Tanpa berusaha menutup-nutupinya, Ruyin menjelaskan bahwa sebenarnya dunia ini sangat mirip seperti dunia yang muncul dalam mimpinya. Namun ketika dia hendak menjelaskannya lebih lanjut, tiba-tiba seseorang datang dan itu adalah Gu Sangge yang ditemani Yan Yu. Sambil membimbing masternya, Yanju juga menjelaskan tentang mereka yang sering mengatakan kata-kata misterius seperti arkeologi, transmigrasi, lapor polisi, dan sebagainya. Sambil mendengarkan penjelasannya, dengan senyum di wajahnya, Gu Sangge mulai fokus mengamati mereka, khususnya Ruyin dan juga Jiang Shen yang menarik perhatiannya karena aura yang mereka miliki terlihat seperti protagonis, berbeda dengan Niu Tian dan yang lainnya yang menurutnya hanya figuran. Setelah mengamati dengan seksama, Gu Sangge merasa bahwa perilaku dan pakaian mereka mengingatkan dirinya pada rumah. Tetapi yang membuatnya penasaran adalah pistol sebelumnya yang telah diperkuat dengan batu spirit karena senjata seperti itu seharusnya tidak ada di bumi. Master, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Apakah kita harus membunuh mereka? Tanya Yan Yu yang membuat mereka benar-benar terkejut dan ketakutan. Menanggapi itu, Gu Sangge segera menunjuk ke arah Ruyin dan meminta Yan Yu untuk membawanya keluar. Hal itu membuat Jiang Shen mulai panik dan segera berdiri di depan Ruyin untuk melindunginya. Ini gawat. Wanita itu bisa membunuh tanpa perasaan. Ruyin tahu tentang dunia ini. Kami tak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya, pikir Jiang Shen yang membuat Yang Yu sekali lagi bertanya apakah dia perlu membunuhnya. Sebenarnya dengan poin keberuntungan yang dia miliki saat ini, Gu Sangge bisa saja membunuh Jiang Shen yang telah diidentifikasi sebagai putra keberuntungan tanpa masalah. Akan tetapi, Gu Sangge memutuskan untuk tidak melakukan hal itu sebagai bentuk kehati-hatian sehingga secara langsung dia segera menanyakan tindakan Jiang Shen yang ingin menentang dirinya. Bukannya Jiang Shen, Niu Tian lah yang segera bertindak dan berusaha menenangkan Gu Sangge atas tindakan bodoh yang dilakukan oleh temannya. Namun hasilnya, Jiang Shen yang merasa bahwa tindakannya itu benar membuat keduanya sedikit ribut meskipun dari tindakannya itu motifnya benar-benar terlihat sampai membuat Ruyin sedikit kagum. Mau kau sendiri yang keluar atau aku yang akan membunuh mereka semua dan menyeretmu keluar? Master mungkin tidak akan mengganggumu, tetapi aku tidak akan berbelas kasih, ucap Yan Yu yang benar-benar kesal pada omong kosong mereka. Bahkan teman-teman wanita Ruyin yang tampaknya tidak terlalu akrab dengannya segera menyuruhnya untuk menurut saja karena mereka juga khawatir dengan keselamatan diri sendiri. Sedikit kecewa pada teman-temannya, Ruyin akhirnya menurut. Jiang Shen yang masih tak terima berusaha berlari mengejarnya, tetapi sayangnya dia langsung dihempaskan oleh Yan Yu dan dengan keras menghantam tembok. Bahkan setelah itu, Gu Sangge sedikit mengeluarkan aura miliknya yang membuat yang lainnya tak bisa bernafas. Aku mungkin bukan villain, tetapi kesabaranku terbatas, jadi kalian lebih baik menurut, ucapnya sebelum akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Jiang Shen yang secara perlahan kesadarannya menghilang.
Adapun alasan utama mengapa Gus Sangga mengambil Ruyin karena dia benar-benar tertarik dengannya, khususnya pada kekuatan fisiknya yang diyakini jauh melampaui potensi Jiang Shen yang awalnya dia kira memiliki template putra keberuntungan dari keluarga Yi. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.